Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini akan mempresentasikan tentang perencanaan kurikulum. Saya dari kelompok 8 mewakili dari kelompok 8. Nama saya yaitu Amar Ma'ruf dengan nomor induk mahasiswa 206-2054 dan anggota yang kedua yaitu Asa Satmika Cahyaningrum dengan nomor induk mahasiswa 206-2067. Yang terakhir yaitu dengan saudara Awalul Fitriana dengan nomor induk mahasiswa 206-2069, yaitu akan membacakan tentang pengertian perencanaan kurikulum. Salah satu fungsi yang dasar dari manajemen adalah perencanaan. Selain keorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, dalam kajian ini dipahami bahwa perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. Merencanakan berarti mengupayakan penggunaan sumber daya manusia, yaitu human resource, dan sumber daya alam, natural resource, dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan. Perencanaan kurikulum merupakan proses yang melibatkan kegiatan pengumpulan, penyortiran, sintesis, dan seleksi informasi yang relevan dari berbagai sumber. Informasi ini kemudian digunakan untuk merancang dan mendesain pengalaman-pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu fungsi merencanakan kurikulum. Untuk mengarahkan perubahan, maka para manajer yang menjalankan kepemimpinan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sasaran organisasi perlu menyusun secara dengan jelas dan menyiapkan sumber daya pendukung termasuk sumber daya manusia dan prasarana serta anggaran. Seorang perencanaan kurikulum dituntut untuk memiliki ketelitian, kecermatan yang tinggi dalam merencanakan kurikulum, baik secara menyeluruh maupun secara rinci. Karena perencanaan kurikulum memiliki multifungsi sebagai berikut. 1. Perencanaan kurikulum sebagai pedoman atau alat manajemen yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber daya serta sebagai sistem kontrol. Yang kedua yaitu perencanaan kurikulum berfungsi sebagai penggerak roda organisasi, lembaga pendidikan, dan tata laksana untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan lembaga pendidikan atau organisasi tersebut. Ketiga, perencanaan kurikulum berfungsi sebagai motivasi untuk melaksanakan sistem pendidikan sehingga mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya poin ketiga, keempat, dan kelima akan dibacakan oleh saudara Asa Satmika dan Mbak Awalul Fitriana. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga adalah karakteristik dari perencanaan kurikulum. Dalam konteks ini, perencanaan memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, perencanaan tersebut harus menyangkut masa yang akan datang. Yang kedua, harus terdapat suatu elemen identifikasi pribadi atau organisasi, yaitu serangkaian tindakan di masa yang akan datang dan akan diambil oleh perencana. Yang ketiga, masa yang akan datang, tindakan dan identifikasi pribadi serta organisasi merupakan unsur yang penting dalam setiap perencanaan. Yang keempat, perencanaan kurikulum harus berdasarkan konsep yang jelas tentang berbagai hal yang menjadikan kehidupan menjadi lebih baik. Karakteristik masyarakat sekarang dan masa depan serta keutuhan dasar manusia. Yang kelima, perencanaan kurikulum harus dibuat dalam kerangka kerja yang komprehensif yang mempertimbangkan dan mengkoordinir unsur esensial belajar mengajar yang efektif.
Yang keempat adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum hendaknya dilakukan dengan profesional, menganalisa, dan memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan kurikulum. Di antaranya yaitu yang pertama, kondisi sosiokultural, yaitu dengan memperhatikan serta memanfaatkan narasumber yang ada di masyarakat, seperti para ahli psikologi pendidikan, pakar sosiologi, pemerhati anak, dan lain sebagainya. Yang kedua, ketersediaan fasilitas, yaitu salah satu penyebab antara perencanaan kurikulum dengan guru-guru sebagai praktisi jika kurikulum itu disusun tanpa melibatkan guru-guru, dan terlebih para perencana kurang atau bahkan tidak memperhatikan kesiapan guru-guru di lapangan. Itulah sebabnya J.G. Owen menyebutkan perlunya pendekatan from the bottom up, yaitu pengembangan kurikulum yang berasal dari bawah ke atas. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu 5 sifat perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum menjadi bagian integral dari manajemen kurikulum. Untuk itu, perencanaan berarti menyiapkan langkah pelaksanaan kurikulum di masa yang akan datang berdasarkan kebutuhan anak pada setiap jenis dan jenjang pendidikannya. Dengan kata lain, setiap satuan pendidikan perlu disusun kurikulumnya dengan memperhatikan faktor anak didik dan keadaan bangsa di tengah perubahan zaman ini. Suatu perencanaan kurikulum memiliki sifat-sifat tersendiri, yaitu A. Bersifat strategis, karena merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. B. Bersifat komprehensif. Di sini yang mencakup keseluruhan aspek-aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat itu sendiri. C. Bersifat integratif, di mana yang mengintegrasikan rencana yang mencakup pengembangan dimensi kualitas dan kuantitas. D. Bersifat realistik, berdasarkan kebutuhan nyata peserta didik dan kebutuhan masyarakat. E. Bersifat humanistik, yaitu menitik beratkan pada pengembangan sumber daya manusia baik kuantitatif maupun kualitatif. F. Bersifat futuralistik, yaitu mengacu jauh ke depan dalam merencanakan masyarakat yang maju. G. Merupakan bagian integral yang mendukung manajemen pendidikan secara sistemik. H. Perencanaan kurikulum mengacu kepada pengembangan kompetensi sesuai dengan standar nasional. I. Bersifat spesifikasi untuk melayani keragaman peserta didik. J. Bersifat desentralistik karena dikembangkan oleh daerah sesuai dengan kondisi dan potensi daerah. Sekian penjelasan dari kelompok kami, ada kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.